Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Fiber Banyumas. Alhamdulillah bisa berjumpa lagi bersama saya Mas Bul. Wong apa ora kepenak. Alhamdulillah hari ini Mas Bul kedatangan teman seperjuangan, bisa dikatakan teman seperjuangan waktu itu di Magelang, tepatnya di Pondok Pesantren Entrepreneur miliknya guru kita Gus Yusuf Hudori. Gimana kabar Mas Izul? Alhamdulillah baik. Masnya juga baik ya. Udah lama kita nggak bertemu. Udah ada 1 tahun mungkin. Mungkin 1 tahun kita nggak jumpa. Gimana usaha sekarang, sedang usaha apa Mas? Alhamdulillah usaha sekarang masih berjalan lancar. Masih di dunia kertas, masih di dunia percetakan seperti itu. Karena memang basicnya suka-suka desain-desain dari dulu gitu. Kalau Masnya sendiri sekarang usaha apa ini? Ya tetap masih menjadi YouTuber. Oh iya memang sekarang udah eranya milenial itu ya. Gimana hari ini temanya apa Mas? Peran santri di dunia wirausaha atau gimana nih, kita sedikit edukasi buat teman-teman tentang kesan-kesan kita waktu dulu menjadi santripreneur. Oh iya. Ya memang kalau di lingkungan pesantren itu kebanyakan kan santri-santri itu belajar mengaji terus pulang jadi ustadz gitu kan. Sebenarnya santri itu nggak monoton cuma seperti itu. Banyak juga santri yang menjadi pengusaha, banyak juga santri yang menjadi peternak seperti itu kan. Intinya berdakwah pun nggak melulu soal kita harus mengaji dan sebagainya. Itu luas sebenarnya seperti itu. Kalau misalkan kita ini berwirausaha kayak gitu kan, itu ketika kita berdakwah dengan perekonomian yang sudah matang juga, kita akhirnya nggak menjadi orang yang culas. Karena biasanya pendakwah-pendakwah seperti itu mereka untuk era sekarang ya kebanyakan yang memikirkan passive income dari hasil dakwah itu sendiri. Ada yang seperti itu gitu kan, tapi nggak semua kita semuanya. Kalau ketika kita berdakwah nih, kehidupan kita, keluarga kita itu sudah tercover, itu kan kita lebih enak. Kita nggak harus memikirkan besok makan apa dan sebagainya. Itu akan lebih enak aja menurutku. Kesan-kesan waktu dulu mondok itu gimana Mas? Kalau program pesantren entrepreneur itu kita di tahun 2018 ya Mas ya, akhir ya, Desember akhir. Iya, jadi dulu nggak tahu juga ini satu daerah gitu kan bisa ketemu di sana. Soalnya itu yang ikut itu banyak banget dan diseleksi juga. Dulu diseleksinya ketat. Yang masuk cuma berapa puluh orang ya Mas ya? Sekitar 19. Sekitar 19-an, nggak sampai 40 waktu itu. Di sana waktunya juga 15 hari kalau nggak salah ya Mas ya. Iya. 15 hari, terus penyeleksiannya ketat. Yang masuk ada orang mana itu Mas Ali? Mas Ali itu dari Riau. Dari Temanggung, dari Wonosobo, dari Cilacap, dari Banyumas lah. Dari Banyumas itu ada 3 orang teman-teman. Jadi Mas ini terus sama Mas Alif ya, sama saya yang belum pernah ketemu. Pertama ketemu di sana juga. Wah, kaget banget di sana kan. Wah, ternyata ada orang Banyumas ini di sini gitu. Akhirnya menyambung saudara sampai saat ini. Iya, sampai saat ini. Dulu teman yang paling terkenal itu di sana siapa ya Mas? Oh iya, itu Mbah Wali. Iya, Mbah Wali itu orangnya keren. Munib itu, dia suaranya bagus dan tingkahnya itu istimewa. Orangnya tingkahnya istimewa. Pokoknya jadi wali pondok itu. Jadi wali pondok, dia bicaranya kadang nggak jelas, tapi kalau kita cermati itu masuk dalam orang yang sadar gitu. Physically bagian tubuh memang ya dia orang istimewa seperti itu. Tapi ketika berbicara, ngobrol,
kalau ngobrol malam-malam Mas itu saya sama Pak Amin itu wah dia bahasanya wah enak banget. Kalau siang-siang cuma tidur, yang lain pada ikut kelas tuh tidur, rokok, as Seperti wali ya. seperti wali. Jangan sampean wali juga. Mas. Aduh, wali jalanan nih. Belum jadi wali soalnya belum nikah teman-teman. Menurut jenengan Mas Isul, di sana itu teman yang paling dekat dengan jenengan pada waktu itu Mas siapa? Kalau teman yang dekat banget banyak sih Mas, hampir semua teman itu dekat. Kalau yang istimewa pun menurutku nggak diistimewakan semua. Kita kalau ngumpul yang ngumpul gitu, cuma waktu itu yang intens ketika kita ngobrol malam, sering terjadi komunikasi, teman-teman udah pada tidur, itu ya Pak Amin, terus Mas Ali, terus itu Mas Munib, itu terus satu lagi Mas yang Ozin ya? Iya Mas Ozin, itu ketika malam mereka kan tidurnya sering telat gitu, jadi ketika udah tidur terus bangun terus kita ngobrol-ngobrol itu sampai jam 2 gitu, walaupun paginya kita harus bangun pagi banget gitu, nyapu-nyapu. Iya harus nyapu-nyapu. Dulu jargonnya apa ya Mas ya? Jargonnya bersih rapi cepat ya. Bersih rapi cepat, iya. Terus di sana kan kita diajar oleh banyak banyak apa ya Mas namanya, pengajar lah, banyak mentor. Di sana kan kita diajar banyak mentor. Itu mentor yang paling berkesan menurut jenengan itu siapa? Selain guru kita Gus Yusuf itu orang yang luar biasa, kan ada mentor-mentor lain yang oh iya, kalau untuk mentor yang sampai sekarang itu selalu teringat terus seperti itu, namanya Mas Trisna. Yaitu dia juga dulu pernah bekerja di radio, terus dia juga pengusaha kayak gitu kan. Dia sekarang aktif sering MC, itu sering MC, dan dulu pernah MC di ini Penginyongan di situ. Kita juga pernah datang ke situ ya Mas ya. Jadi orangnya itu no profile. Jadi ketika kita masuk, sebenarnya dia yang menyeleksi data-data kita, terus ini bisa masuk enggak, itu orang yang berpengaruh di situ, yang cara itunya ini anak yang nanti bisa lolos masuk kayak gitu kan. Terus waktu dia kan apa namanya ini, ketika ada orang yang masuk terus tes apa itulah namanya dulu lah, tes kejujuran apa itu, iya psikotes kayak gitu, dia yang nyeleksi kita. Dulu kan ditanya nih kesehariannya ngapain dan sebagainya, itu Mas Krisna juga seperti itu. Dan di pesantren entrepreneur itu sebenarnya kayak Gus Yusuf itu ingin untuk bahwa santri yang memang seperti tadi itu enggak semuanya jadi kiai dan sebagainya, banyak hal di luar sana yang masih sangat terbuka, karena lulusan entrepreneur pun di situ ada yang jadi penjual ya Mas ya, penjual apa, berdagang di tumbuh-tumbuhan itu yang Mas Samsul, iya. Mas Samsul atau Mas itu ya, Mas Mujib apa siapa itu, saya juga lupa namanya. Di situ dia memang awal mula nggak punya modal yang besar, bahkan ketika kita di entrepreneur itu jadi uang dikumpulkan ya, uang dikumpulkan, rokok dikumpulkan, semuanya dikumpulkan, modal KTP ya Mas, modal KTP, terus kita suruh mencari modal teman-teman, bagaimana caranya bisa usaha dengan 0 rupiah. Dan alhamdulillah kita berhasil ya. Iya, dulu suruh jalan dari pasar Salaman apa ya, pasar Salaman sampai ke mana lah. Kalau dulu aku kan datang lebih awal ya. Biasanya kalau ada acara gitu aku datang lebih awal, terus penyesuaian lokasi lah. Jadi teman-teman belum pada datang, aku udah nginep dulu di situ. Jadi biar penyesuaian tempat lah, ngamati.
Di situ ada program namanya pencarian modal. Jadi selama 3 hari di pesantren entrepreneur itu kita pencarian modal, semuanya dikumpulin, kita modal 0 rupiah, terus kita diantar ke pasar Salaman. Ketika di pasar Salaman itu terserah itu berapa orang banyak, itu terserah mau usaha apa itu. Waktu itu jenengan usaha apa Mas? Pada waktu 0 rupiah itu? Pada waktu 0 rupiah itu kan bilangnya malam hari itu dikumpulin malam hari. Nah, ketika di situ aku kan udah mengamati lingkungan sekitar bahwa Gus Yusuf di situ juga ada restoran, terus ada universitasnya juga kan ya. Pondoknya juga. Ada pondoknya. Jadi waktu itu di restoran itu buat translate bis-bis yang mau ke Borobudur juga kan. Iya. Mungkin teman-teman yang lain pada nggak ngeh nih. Di situ ada bis yang datang banyak mau ngapain dan sebagainya kan belum pada ngeh lah. Aku pagi-pagi ketika itu sudah dimulai program pencarian modal besok dimulai, habis sholat subuh kan ya wiridan terus semuanya keluar naik ke atas ngobrol-ngobrol di atas. Aku di situ liatin orang jualan. Nah, ketika itu kan mindset teman-teman bingung. Pasar. Ya, pasar. Ketika pasar ya itu harus di pasar gitu kan. Kalau kita sekarang kan pasar itu ya itu pasar, padahal kita berjalan 1 langkah dari rumah itu pasar. Iya. Kita diajarkan seperti itu ya Mas. Jadi waktu itu memang teman-teman pada di atas, aku ini ngelobi sama orang yang jualan kaos. Waktu itu jualan kaos, dia aku liatin jualnya bisa 40.000 gitu kan. Aku deketin nih orang yang jualan kaos, terus aku ngobrol, Mas, saya boleh bantu jualin kaosnya? Boleh Mas. Terus saya kenalkan diri, saya ini orang sini, orang Banyumas, saya sedang ikut program di sini. Terus dibolehin nih saya dikasih 12 pieces. 12 pieces. Waktu itu langsung laku ini karena aku sudah ngamati ini kebanyakan yang datang orang Bumiayu, orang Tegal, orang Brebes masih ngapak-ngapak lah. Untuk berkomunikasi lebih mudah. Aku belanja waktu itu dikasih harga 15.000, aku jual cuma 25. Berarti kan miring banget dari penjual itu. Udah laku 6, motifnya udah sama semua nih. Aku mau return, maksudnya mau diganti lah ini biar motifnya beda. Udah nggak boleh Mas. Kesaing mereka. Terus aku, wah ini lumayan ini. Teman-teman lagi pusing cari 1 hari. Itu kan pusing nih. Soalnya 1 hari harus ngumpulin 8.000 ya kan. Terusan pertama 6.000 kan ya. 28.000 ke terakhir 10.000. Iya gitu. Jadi 1 hari itu udah aman untuk 3 hari ngumpulin sebenarnya. Tapi tetap itu kan pagi-pagi subuh ya. Terus di entrepreneur itu jam 8 kita kan diantar ke pasar, dan di pasar itu juga nggak tahu mau ngapain. Ada yang jualan tas, jualan buah. Mas jualan apa Mas? Jualan tas Mas. Jualan tas. Ada yang cuma jalan-jalan ke balkon des. Ada yang jalan-jalan ke Mako Mas. Siapa itu ke Mako? Kayak kalau nggak salah Mas Ozin namanya. Tapi bisa pulangnya bawa rokok gitu Mas. Ya, kalau Mas Ozin itu dia ke balkon des ya. Dia juga cita-citanya menjadi target gitu kan di Temanggung. Dia masuk ke balkon des, terus ngobrol-ngobrol, dia dikasih uang 100.000. Bahasa Inggrisnya juga bagus sih dia. Gitu. Jadi seperti itu udah bisa buat 3 hari ya? Iya, buat 3 hari itu aman. Aku cuma dapat berapa puluh ribu. Terus aku jalan nih ke daerah Prambanan waktu itu, nggak tahu mau ngapain. Tahu-tahu ada orang habis dari toko bangunan keluar, terus ditanyain tumpangan mau kemana Mas? Saya nggak tahu. Iya kan Borobudur ya. Iya, akhirnya ke Borobudur, dikasih tahu bahwa di sana souvenir murah-murah gitu. Aku beli souvenir, harga berapa puluh ribu lah dulu lah. Terus tak bawa pulang.
aku minta plastik nih waktu itu sama orang yang di restoran, terus ngobrol-ngobrol, aku prospek dia ini, di prospek, terus dia ngasih modal waktu itu 300 ribuan. Masnya mungkin baru tahu ini. Dulu Mas Roni ngasih uang 300 ribu, dia ngasih, aku ngobrol nih bungkusin. Ini bungkusin, terus Mas Roni tanya, Mas mau jualan apa Mas? Ini kan pencarian modal, jadi aku nggak tahu ini. Tadi aku pagi jualan kaos laku, terus aku mikir mau jualan souvenir. Terus aku udah belanja nih, belanja berapa puluh ribu lah, dapat sekian. Terus ini di sini dijualnya antara 15, 20, padahal modalnya cuma 5.000 waktu itu Mas. Terus yaudah Mas, aku kasih modal. Pertama katanya 100.000. Nah kalau kesana aku jalan ke Borobudur jalan kaki capek ya Mas. Akhirnya minta lagi modal. Akhirnya enggak, diantar ke sana. Hujan-hujan itu, pulang hujan-hujan, beli souvenir kayak gantungan kunci sih dulu, gantungan kunci. Terus waktu itu kan modal 300.000. Dalam 3 hari itu aku ngumpulin 700.000. 700.000, sisanya kan masih ada ya, sisanya masih ada berapa puluh ini bisnis. Nah, terus di sela-sela pencarian modal pun kita kan masih jualin ya. Terus jadi waktu itu aku total dapat 1.200.000-an lah kalau nggak salah. Nah teman-teman kan tahunnya 700 yang aku kumpulin ke panitia, soalnya aku lihat teman-teman ini dapat 100, 300 berapa gitu kan. Dan di situ ada ranking ternyata ya, dapat ranking 1, alhamdulillah dapat. Waktu itu yang aku setorin 700, soalnya nggak enak sih mau setor 1 juta lebih kan, nggak enak teman-teman. Sebenarnya itu antara tidak enak atau eman-eman. Bukan eman-eman, yang ini kan kita mikir juga kita harus bagi hasil sama Mas Roni. Oh iya. Jadi ketika 700.000 itu kan uang di situ sampai babak akhir, sampai sekolah entrepreneur itu selesai kan 15 harian. Ketika kita pegang uang Mas Roni itu kan nggak enak. Akhirnya sisanya aku, Mas ini hasil penjualan yang 700 itu masih ditahan di pengurus, jadi nanti ketika semuanya selesai mau pulang kita ngobrol lagi. Akhirnya kan ngobrol malam-malam itu dibagi hasil. Ya makasih Mas dulu pesan-pesan buat para pemirsa Bubur Banyumas, apa sih yang harus dilakukan santri-santri di era sekarang? Ya kalau era sekarang santri-santri itu menurutku lebih berkembang lagi lah ya, dalam artian sekarang pondok pesantren pun sudah banyak yang mempunyai channel-channel YouTube dengan tujuan ya berdakwah nomor 1, terus mengcover dari sekarang udah eranya seperti ini, radikal dan sebagainya itu sudah gampang masuk di Indonesia. Jadi menurut semakin berpikir apa ya, kreatif lagi sih untuk kedepannya, untuk santri-santri seperti itu bisa seperti Masnya juga jadi YouTuber biar menginspirasi teman-teman yang lain juga. Di situ ada pendapatan juga kalau kita bisa konsisten ya Mas ya. Kreatif, manjada wajada. Iya, manjada wajada. Iya, dulu juga nyanyi-nyanyi ya. Nyanyi diajari seperti manjada wajada. Iya, seperti itu sih. Kalau di mungkin teman-teman kalau ada yang pengen ikut program pesantren entrepreneur Gus Yusuf juga biasanya itu setiap tahun ada, mungkin karena ini pandemi Covid ya Mas ya, jadi tahun ini nggak ada libur. Jadi libur. Tempatnya di mana itu ya Mas? Dulu itu di Meteseh kalau nggak salah, Meteseh namanya, di daerah Magelang. Jadi kalau menurutku itu ada di selatan alun-alun. Kalau di sana aku juga bingung arah sih sebenarnya. Kalau pribadiku menyebut itu di selatan alun-alun lumayan jauh gitu. Lebih tempatnya di rumah makannya Gus Yusuf. Iya, Bambang Salam. Di kampus apa itu dulu namanya, lupa. Ya, saya lupa. Di kampusnya Gus Yusuf.